Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Hipofis dan melanjutkan sesi tentang manajemen mutu. Nah, kalau kemarin kita udah mengetahui tentang 4 penyebab kegagalan dalam organisasi, yaitu tidak punya goal, ya tidak ada target ya, tidak tahu cara mencapai goal, tidak tahu untuk mencapai targetnya itu bagaimana gitu ya, tidak mantau scoreboard. Scoreboard itu suatu data, suatu informasi terkait dengan apa namanya dengan perusahaan kita itu ya. Misal salah contoh kecilnya itu di paling mudahnya itu di perusahaan sales ya atau jasa gitu. Nah, kita bisa tahu tuh apa pergerakannya itu, oh penjualan hari ini meningkat, oh penjualan hari ini menurun. Nah, itu di, di apa di ada di scoreboard itu gitu ya. Dan tidak bertanggung jawab. Nah, kegagalan dalam organisasi ini tidak tanggung jawab itu si orang-orangnya, si pegawainya, si karyawannya gitu ya. Untuk solusinya apa? Setting, kita harus setting supaya ada goals gitu ya. Kita harus setting tuh setiap individunya, kita harus kasih arahan gitu ya, kasih target. Oh penjualan hari ini kamu harus bisa nyampe target 1000 ya atau 100 ya gitu. Nah itu hal kecil. Setting measure activity. Nah di sini ada setting measure activity di mana kita harus setting aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai target. Artinya measure activity itu untuk mencapai goal ya, target itu goal. Scoreboard dapat dipantau kapanpun baik atasan ataupun setiap individu tadi supaya scoreboard itu suatu data informasi ya. Ya kita bisa gunakan yang gratis saja dari Google tuh banyak ya, Google Studio kah gitu ya. Terus lagi untuk laporan dan sebagainya. Penumpang gelap ya. Biasanya nah ini penumpang gelap ini dia orang yang bisa dikatakan orang yang menghancurkan ya. Menarik apa namanya? Organisasi atau perusahaan itu ke belakang gitu. Dia hanya ingin apa namanya itu uh, ikut-ikutan saja gitu. Artian ya dia nggak punya apa untuk memajukan suatu perusahaan ya gitu. Itu adalah orang penumpang gelap gitu. Atau kalau di organisasi itu orang hanya numpang nama gitu ya. Nggak ada actionnya untuk organisasi itu. Cuman dia terdata di organisasi itu. Anggap contoh seperti itu. Di sini penumpang gelap dalam organisasi dapat terdeteksi dengan cepat terlihat dari performance dan komitmen. Nah itu dia. Ketika orang yang hanya jadi penumpang gelap itu dia tidak memiliki komitmen, ya. Jadi dia tidak memiliki tanggung jawab gitu ya. Dan kita bisa lihat orang seperti itu nantinya. Contoh ketika di perusahaan sales tadi, ya kerjanya ya bodoh amat ya. Yang penting gue kerja gitu kan. Contoh hanya seperti itu. Dia nggak punya target, dia nggak punya apa namanya, nggak punya komitmen. Harusnya sehari ini dia mencapai target ataupun berusaha untuk mencapai target. Tapi ketika memang nggak ada komitmennya di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, ya akan sedikit banyaknya akan menghancurkan suatu organisasi atau perusahaan gitu ya. Itu ya kita pembahasan yang kemarin. Kita lanjutkan ke pembahasan sekarang. Ya, di Hit Office ini kita juga menerima konsultasi ya, di mana kita akan apa namanya perusahaan bukan perusahaan sih lebih tepatnya ini kan apa namanya Hidofis ini dia adalah lembaga gratis ya untuk konsultasi jadi teman-teman yang ingin apa namanya uh, belajar gitu ya untuk berwirausaha belajar untuk usaha belajar untuk bidang manajemen belajar apa saja gitu ya ya bisa tuh kita konsultasi gitu ya atau teman-teman jika ada punya keluhan dan sebagainya ya dikonsultasikan saja dengan kita gitu ya di sini di head office. Nah, di sini kita juga apa namanya lagi merencanakan sistem aplikasi. Cuman aplikasi ini tentunya berbasis website gitu, ya, bukan berbasis aplikasi mobile gitu ya, atau apa namanya Android ya, belum bisa ke sana gitu, masih dalam progresnya masih jauh gitu. Itu. Di sini juga ada model framework gitu ya. Nah di sini you cannot manage what you do in its measure. Gitu ya. If you do not measure it, you cannot improve it. Kata siapa? Kata si Petra. Artinya apa? Anda tidak dapat memanage dan melakukan improvement terhadap hal-hal yang tidak Anda ukur. Jadi kita harus bisa mengukur dulu. Artinya seberapa kuat kita dalam melakukan sesuatu gitu. Kita harus bisa memanage itu semuanya, mengatur semuanya gitu. Kalau ilmu manajemen itu ilmu yang membahas tentang perencanaan, itu tindakan, evaluasi, monitoring, ya, dan sebagainya. Banyak sekali. Oke ya, di sini kita akan masuk ke konsep 7WD.
7 disiplin utama untuk mencapai tujuan perusahaan. Apa aja sih 7 disiplin utama untuk mencapai tujuan perusahaan? Ya, tentunya perusahaan itu tujuannya apa? Untuk maju gitu ya, sukses gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan perusahaan itu menjadi maju gitu ya. Pertama, main goal. Nah, di sini ada main goal itu target, teman-teman. Merencanakan main goal itu merencanakan target gitu ya. Misalnya nih kalau kita di perusahaan jasa ya, eh, perusahaan jasa, oke lah kita ambil contoh suatu usaha di bidang sales ya, penjualan. Nah, kita harus memiliki target penjualan itu sehari ini atau hari ini harus berapa ratus atau setiap hari itu harus berapa ratus yang terjual gitu. Itu target. Main goal gitu. Target target yang harus terrealisasikan gitu. Dan ketika memang kita udah punya main goal atau target ya, rencana target gitu ya, kita harus punya measure activity. Measure activity itu apa sih? Measure activity itu adalah suatu aktivitas untuk mencapai target itu gitu. Misal tadi kita punya perusahaan di bidang jasa sales gitu ya. Untuk mencapai 100 penjualan per hari itu bagaimana caranya gitu. Ya kita bisa jual atau kita bisa promosikan, bisa menggunakan aplikasi e-commerce, aplikasi jual beli gitu ya, atau aplikasi media sosial sebagai media promosi kita. Itu bisa-bisa aja. Atau kita bisa gunakan internet kalau seperti itu. Dan media offline juga. Jadi dua-duanya. Gitu. Atau kita ambil contohnya usaha apa ya kira-kira? Usaha kecilnya, ya usaha konveksi, ya, usaha pembuatan baju celana. Ya, main goalnya apa? Targetnya, target apa? Rencana targetnya kapan nih gitu ya? Misal nih hari 2 hari itu celana udah jadi gitu. Berapa pekerjaan yang dibutuhkan? Misal 10 orang. Berarti satu orangnya itu harus kita manage itu berapa untuk menghasilkan misal 1.000 pakaian atau 1.000 celana gitu ya. Jadi kita measure aktivitas kan kita buat aktivitas kegiatannya untuk mencapai target itu. Oke, misal si A, misal kita punya 10 orang, 10 karyawan. Si A buat masukin kancingnya gitu untuk pakaian. Si B ngejahitnya, si C gitu ya. Si C melipatnya, menggosoknya dan sebagainya. Nah, itu akan terurai, itu akan teraktivitaskan atau terdata teraktiviti terlakukan. Jadi pekerjaan itu harus semakin cepat. Nah, oke, terus lagi ada scoreboard, regular meeting, team building, time management, reward punishment. Terakhir ada reward punishment. Nah, kita akan bahas ini dari 7 ini apa aja sih. Pertama ada main goal. Main goal itu apa sih gitu ya. Tadi kan kita udah jelasin cara singkatnya supaya lebih cepat, ya udah kita satu-satu langsung ke inti. Main goal itu adalah fokus utama dalam pekerjaan setiap individu sesuai bidang masing-masing dalam mendukung tujuan besar perusahaan. Maka targetnya gitu ya. Ya, targetnya adalah fokus utama dalam pekerjaan setiap individu. Tadi contoh bikin celana. Atau contoh oke lah bikin celana deh. Atau contoh lah penjualan celana atau bidang sales ya. Kalau usah bidang sales. Ya targetnya 1.000. Ada 110 karyawan ya Bu. Kita targetkan satu orang itu 100 barang yang terjual. Gitu. Bagaimana caranya bisa online offline gitu, terus bisa dengan cara kredit dan sebagainya. Itu main goal nih, targetnya. Semakin sedikit goal maka semakin fokus ya. Nah biasanya ketika manusia itu ketika diberikan pekerjaan ya minimal sedikit gitu ya, jangan banyak. Kalau banyaknya bubar gitu ya. Kalau kita bahas juga kita bisa punya 1 sampai 3 3 tugas itu akan terselesaikan dalam sehari itu. Tapi ketika 1 sampai 10 itu nggak bakal bisa. Semakin fokus, semakin mudah goal tercapai. Nah itu dia. Kunci dari sukses itu adalah fokus. Kita harus fokus gitu. Tercapainya goal itu karena adanya fokus dari seseorang ya atau dari si karyawannya itu. Gitu. Misalnya kalau kerja fokus ya,
Kita bikin barang, bikin celana gitu ya, jahitan. Ya kalau fokus ya bisa cepat, tapi kalau mereka sambil makan, ya sambil ngobrol, itu gimana? Cepat nggak kira-kira? Nggak bakal cepat. Karena harus fokus ya. Oke. Nah, di sini ada jumlah main goal, ya. Artinya targetnya, target pekerjaan anggap contoh seperti itu. Nah, manusia itu ketika memang diberikan pekerjaan banyak, maka dia tidak nggak bakal selesai ya secara logika seperti itu. Tapi kalau kerjaannya sedikit, pasti dia akan terselesaikan. Nah, di sini ada jumlah goal ya, seperti piramida ini ya dari 1 sampai 3, 4 sampai 10, 11 sampai 20 jumlah goalnya, targetnya, target pekerjaannya atau target sasarannya atau tugas utamanya gitu. Jumlah goal tercapai dengan baik. Kira-kira baik nggak ini? Ketika 10 sampai 20 nggak bakal baik, kita cek. Nah, oke ya. Di sini ketika pekerjaannya atau main goalnya itu targetnya itu 11 sampai 20 pekerjaan, maka hasilnya 0, kosong. Nggak bakal terselesaikan gitu. Kalau pekerjaannya 4 sampai 10, maka pekerjaan akan terselesaikan 1 sampai 2. Artinya 3 lah ya, atau 2 lah ya. Tapi kalau 1 sampai 3 main goalnya atau enggak targetnya gitu ya, maka 1 sampai 3 ini terselesaikan pekerjaan utamanya, targetnya gitu. Oke, paham sampai sini ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini mengerjakan seseorang, jangan banyak tugas gitu ya. Jadi cukup 1 sampai 3 aja gitu, 1 sampai 3 gitu. Itu akan terselesaikan sendiri. Tapi kalau 4 sampai 10 ya, mungkin cuma 1 sampai 2 yang terselesaikan karena terlalu banyak stresnya duluan gitu. Atau bahkan 11 sampai 12 itu lebih stres lagi, dia nggak bakal tercapai apa-apa gitu ya. Kita next lagi deh. Ya ketika kata si Ramchan ini, seseorang pemimpin yang mengatakan saya punya 10 prioritas, berarti tidak mengapa apa yang dia bicarakan. Dia bahkan tidak mengerti hal apa yang paling penting. Gitu. Jadi seorang pemimpin yang mengatakan saya punya 10 prioritas, berarti dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ya prioritasnya terlalu banyak. Ya mereka harus meringkasnya dan tadi memberikan minimal pekerjaan itu 1 sampai 3. Jangan terlalu banyak prioritas. Atau jangan terlalu banyak memberikan beban kepada orang lain gitu ya. Ketika memang jauh dari kata kesempurnaan ya tadi 20 sampai 10 11 sampai 10 itu nggak bakal terrealisasikan. Nah, untuk main goal ini atau untuk merencanakan target ini atau target goal ini ya, kita harus memiliki SMART gitu ya. Apa itu SMART? Itu spesifik ya. Measurability atau measurable M-nya. Terus hanya achievable. Terus relevant dan climate. Apa itu kita bahas? Spesifik ya. Kita bahas spesifik. Spesifik itu merinci teman-teman. Jadi ketika kita membuat suatu rencana atau enggak target ya, kita harus memberikan tugas itu secara rinci, spesifik. Oke, mungkin itu aja dulu. Terus measurable-nya itu achievable bersama ya, relevan itu bisa nggak sih kira-kira relevan itu? Time-nya ada waktunya juga gitu. Kita harus memberikan tugas itu secara rinci gitu, atau enggak memberikan informasi itu secara rinci sampai dengan waktunya. Kita coba di sini ada contoh goalnya adalah menurunkan berat badan. Targetnya itu adalah turun berat badan gitu ya. Si Joni ini usianya 30 tahun, memiliki masalah obesitas dengan tinggi 170 cm, berat badannya sekarang mencapai 120 kg. Nah, goalnya yang harus dicapainya itu adalah menurunkan berat badan si Joni ini. Apa yang harus dilakukan si Joni ini untuk menurunkan berat badannya? Nah, goalnya ini kurang spesifik teman-teman, menurunkan berat badannya ya.
harusnya menurunkan berat badan itu harus ada waktunya juga kan tadi. Sampai time ya, waktunya harus jelas gitu ya. Di sini ada menurunkan berat badan Joni sebanyak 40 kg dalam waktu 6 bulan. Nah, supaya normal ukurannya, supaya standar lah ya, atau idealnya itu 170 itu kurang lebih 60 ya. Atau enggak ya 80 lah masih bisa ya. Ya 80 masih bisa dikatakan normal. Nah, harusnya seperti ini, targetnya itu. Menurunkan berat badan Joni sebanyak 40 kg dalam waktu 6 bulan. So, ada waktunya. Nah, spesifiknya apa di sini? Spesifiknya berat badan siapa si Joni pertanyaannya. Berarti namanya siapa si Joni? Measurable-nya turun berapa banyak? Jadi 40 kilo. Jadi harus jelas. Si Joni ini dia ingin menurunkan berat badannya sebanyak 40 kg. Udah jelas ya. Measurability ini. Lebih ke ngapain sih gitu. Targetnya apa sih gitu. Measurability itu. Terus achievable-nya itu mungkin menurunkan apa dalam 6 bulan gitu, 40 kilo gitu. Nah, kira-kira mungkin apa enggak gitu. Harus kita pikirkan kira-kira dalam 6 bulan ini 40 kilo berarti si Joni ini harus ngapain aja gitu selama 6 bulan ini banyak banget di 6 bulan 40 kilo gitu. Berarti kalau seharinya itu nggak mungkin salah seminggu lah ya. Berarti berapa tuh gitu. Terus lagi ada relevan ya. Relevan nggak sih dengan tinggi badan dengan berat badannya saat ini turun 40 kilo? Ya. Dengan tinggi dan berat badan saat ini. Tadi berat badannya adalah 120. Ya. Dan tingginya adalah 170. Relevan nggak? Seimbang nggak sih gitu ya? Ya. Itu seimbang nggak kira? Nggak seimbang. Makanya kita harus kurangi minimal 40 kilo. Supaya badannya itu seimbang gitu ya. Berarti tinggal 120 dikurang 40, kurang lebih 80. Oke, next lagi. Nah, turun 40 kg adalah ideal. Idealnya. Berarti berapa tadi? 80 kg itu termasuk ideal ya. Oke, sini. Nah, teman-teman, karena memang waktu kita udah terbatas ya, dan udah lama juga, nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya untuk penjelasan dari manajemen mutu ini. Sengaja saya patah-patah saja, maksudnya potong-potong aja untuk video-video tentang pembelajaran manajemen ini, supaya kita lebih bisa belajar dengan durasi yang simpel gitu. Nah, di sini masih ada time ya, tadi lupa. Time waktunya kapan sih? Sampai 6 bulan. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih. Demikian saya akhiri dan tetap semangat untuk kita semua. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih dan